Baik, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh yang sangat menentukan pada metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimen yang relevan dengan bidang farmasi. Beberapa komponen penting dalam penelitian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi hasil penelitian. Menginterpretasi atau menafsirkan hasil atau temuan penelitian merupakan proses yang menunjukkan apakah hasil atau yang ditemukan dari penelitian bisa mengkonfirmasi ataukah tidak mengkonfirmasi hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya atau temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka. Misal dalam penelitian non-eksperimental yang dilakukan oleh Rundengan pada tahun 2012 yang meneliti pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naungan, Sulawesi Utara. Pada penelitian tersebut, hasil penelitian diinterpretasikan dalam suatu pembahasan yang diketahui bahwa pada perbedaan atau gap mutu pelayanan antara harapan pasien dengan kenyataan yang diterima, dengan gap yang terbesar ada pada variabel pelayanan obat, kemudian variabel pelayanan petugas, dan terakhir variabel pelayanan penunjang. Pada variabel petugas, gap yang terbesar terletak pada kurangnya perhatian petugas kepada perkembangan pasien. Pada variabel pelayanan obat, gap yang terbesar tentang waktu pelayanan obat, dan pada variabel penunjang, gap yang terbesar adalah pada harga obat. Sehingga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan dan pengaruh signifikan antara ketiga variabel yaitu petugas farmasi, pelayanan obat, dan pelayanan penunjang terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naungan. Pengaruh tersebut bersifat positif yaitu apabila mutu pelayanan dari ketiga variabel ditingkatkan akan menaikkan tingkat kepuasan pasien. Sedangkan pada penelitian eksperimental, contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irianti, Posani, dan Wower pada tahun 2014 yang melakukan penelitian mengenai uji efek analgesik ekstrak etanol kelopak bunga matahari pada mencit Swiss. Hasil penelitian diinterpretasikan melalui pembahasan berupa narasi di mana dari hasil percobaan dengan pemberian rangsang panas berupa suhu 55 derajat Celcius menunjukkan bahwa respon mencit yang diberikan 0,3 ml ekstrak etanol kelopak bunga matahari mulai menurun di menit ke-30 dan mencapai maksimal pada menit ke-90. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan didapatkannya pernyataan bahwa ekstrak etanol kelopak bunga matahari memiliki efek analgesik terhadap mencit Swiss. Yang kedua yaitu permasalahan penelitian. Dalam melakukan penelitian apapun, baik non-eksperimental ataupun baik eksperimental maupun non-eksperimental, hal pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Misal dalam penelitian non-eksperimental yang dilakukan oleh Rundengan pada tahun 2012 yang meneliti pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Naungan, Sulawesi Utara. Latar belakang permasalahan dari penelitian tersebut adalah pelayanan farmasi rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit yang utuh dan berorientasi pada pelayanan kepada pasien. Banyak keluhan pasien terhadap pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Naungan apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan menurunnya kepuasan pasien terhadap kapabilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Naungan, khususnya instalasi farmasi yang akan berhubungan dengan efektivitas dari pengobatan. Sedangkan pada penelitian eksperimental, contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irianti, Posani, dan Wower pada tahun 2014 yang melakukan penelitian mengenai uji efek analgesik ekstrak etanol kelopak bunga matahari pada mencit Swiss. Permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut adalah umumnya masyarakat mengkonsumsi obat-obatan analgesik baik itu golongan opioid maupun non-opioid. Akan tetapi pemanfaatan obat-obat tersebut seringkali menimbulkan efek samping, apalagi penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama. Banyaknya efek samping yang ditimbulkan dari obat-obat analgesik tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap tanaman obat tradisional. Yang terakhir yaitu hipotesis penelitian.
Dalam melakukan penelitian apapun, baik non-eksperimental maupun eksperimental, perlu dilakukan penetapan. Misal dalam penelitian non-eksperimental yang dilakukan oleh undangan pada tahun 2012 yang meneliti pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Nuangan, Sulawesi Utara. Hipotesis dari penelitian tersebut adalah adanya hubungan antara pengaruh mutu pelayanan farmasi terhadap kepuasan pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Nuangan, Sulawesi Utara. Sedangkan pada penelitian eksperimental, contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irianti, Kosangi, dan Wawor pada tahun 2014 yang melakukan penelitian mengenai uji efek analgesik ekstrak etanol kelopak bunga matahari pada mencit Swiss. Hipotesis dari penelitian tersebut adalah ekstrak etanol kelopak bunga matahari memiliki efek analgesik pada mencit Swiss. Terima kasih.